Triple W dulu atau biar semangat. Triple W kan Sunda banget ya. Triple W at P-Radio. Kamu dot. www.piradio.net Gaya Juara. Ih, manja banget. www.piradio.net Gaya Juara. Masih ditemenin ya barengan sama Wisnu dan Dian. Masih dong, masih ditemenin sampai jam 6 sore nanti sobat. Ngomongin tadi soal liburan ya, yang kita sempat ngobrol udah sempat berdebat ya kita tentang berdebat liburan. hangat soal liburan. Iya. Tapi sebenarnya ngomongin soal liburan nih Sobat Pi, ada liburan yang bisa lebih bermanfaat nih. Liburan bermanfaat apa tuh? Ada, kebetulan banget nih sekarang Wisnu juga udah terhubung sama kolega Wisnu. Waduh. Ada kolega? Agak gaya banget ya kolega gitu ya. Kolega Wisnu yang dari jauh sana. Oke, sudah terhubung. Yep. Di sini udah ada Terina, kita coba sapa dulu. Halo. Kita coba sapa. Selamat sore. Sore Teh. Sore Kak Wisnu dan Teh Diang. Teh Diang. Benar, Wisnu dan Diang. Selamat sore. Apa kabar Teh Rina? Baik ya? Kita udah lama gak ketemu loh Teh. Alhamdulillah baik. Udah lama banget Kang. Diang juga udah lama gak ketemu sama Teteh ya. Kamu kok sok kenal banget sih. Nyeblak bareng aja belum pernah kamu yang. Belum sih. Nih, anyway, kita hari ini kedatangan tamu tapi lewat on air ya. Oke. Tentunya ada Terina di sini nih yang kabarnya nih habis berlibur ya Teh. Berlibur di mana ini? Belakang Diana di belakang. Di belakang. Kak Wisnu bohong nih. Oke. Terina, kita boleh kenalan dulu ya sama Terina nih. Kabarnya Terina nih lagi bikin satu gerakan yang cukup menarik yang bisa diisi juga nih buat yang mau liburan kan. Jadi ini yang dinamakan liburan bermanfaat. Iya dong, gitu liburan bermanfaat. Boleh dong kenalin dulu Teteh tuh siapa sih sebenarnya Teh? Iya Teh, mangga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Rina. Bukan kebetulan aku ya. Perwakilan atau salah satu ketua dari komunitas atau yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, yaitu Semesta Berbagi. Oke. Oh, jadi Semesta Berbagi ini sebenarnya sebuah yayasan ya? Oh, yayasan, bukan komunitas ya? Sebuah yayasan, tapi lebih senang disebutnya yayasan yang berkomunitas karena awalnya dari komunitas kan. I see, gitu ya. Dan sebenarnya kegiatan sehari-hari memang mengelola yayasan atau komunitas ini ya Teh Rina ya? Ya, kurang lebihnya bergelut di yayasan ini meskipun masing-masing dari anggotanya punya pekerjaan utama juga sih, Kang. I see. Ini kayaknya menarik banget nih Teh. Kemarin sempat baca juga dan sempat lihat profiling dari si Semesta Berbagi itu. Boleh nggak sih Teh ceritain sebenarnya Semesta Berbagi itu apa gitu selain bergerak di bidang kemanusiaan? Mungkin ada beberapa program-program yang rutin dijalankan gitu dan lain sebagainya. Ya. Jadi Semesta Berbagi itu awalnya dari sebuah komunitas di tahun 2018, tepatnya bulan Mei. Sebenarnya yayasan itu atau secara resmi yayasan itu baru 10 September 2020 lalu, Kang. Oh, termasuknya berarti cepat ya Teh ya, dalam waktu 1 tahun udah jadi yayasan. Ya, alhamdulillah. Okay. Karena makin sini kita lihat, jadi awalnya dari komunitas atau awalnya dari anak muda, gerakan anak muda gitu yang pengen istilahnya sedekah itu bukan hanya dengan harta, bisa pikiran, tenaga, apapun bisa disedekahkan lah ya. Nah, dibentuklah komunitas Semesta Berbagi ini fokus ke duafa, tarbiah dan anak yatim. Punya 3 program utama. Itu ada program Semesta Bersamamu, berbagi sandang pangan untukmu, ada Semesta Berilmu, ada Semesta Peduli. Wow, banyak juga ya. Ada 4 loh yang. 4 program ya. Oke. Semesta yang mungkin saya juga nggak bisa menghafalin satu-satu ya. Ada Semesta Bersamamu. Bersamamu. Bener ya. Semesta Bersamamu.
sama semesta berilmu. Berilmu. Nah ini teh yang lagi berjalan nih sebenarnya. Sebelum itu deh, pengen tahu dulu sebenarnya kenapa sih akhirnya yang semesta berbagi ini bisa terbentuk? Apakah idenya dari Teh Rina gitu, atau sebelumnya bareng sama teman-teman lagi ngopi, mending bagi-bagi atau gimana nih? Sebelum terbentuk jadi semesta kan berbagi ini. Jadi waktu itu ingat banget lagi nyusun skripsi di 2000. Skripsi, sama saya juga sedang menyusun skripsi nih sekarang. 2017 orang sibuk nyusun skripsi justru karena ngelihat apa ya, kan kalau kita pengen ngelakuin kebaikan itu kadang nggak bisa direm ya Kang ya, kalau pengen punya cita-cita gitu, bilang atau apa pengen dicepetin gitu. Sama teman-teman, alhamdulillah sama teman-teman buat komunitas ini, dan awalnya nggak niat sampai ya istilahnya sebesar ini sampai pada saat ini. Awalnya pengen nolong orang, cuma kan kalau misalnya realita di lapangan, istilahnya orang yang membutuhkan itu kan nggak bisa atau nggak maksimal kalau dibantu hanya satu orang gitu. Sedangkan kalau misalnya berkegiatan barengan dengan berbagai macam dengan latar belakang atau background pekerjaan yang beda-beda, kayaknya kebermanfaatan makin banyak. Nah selain itu, ini nggak tahu lebay atau enggak sih Kang ya, tapi waktu itu berangkat kita itu takut mati Kang, takut meninggal. Waduh ya ampun, diingetin saya juga jadi inget nih Teh nih, aduh. Ya bener Kang, nggak punya bakal untuk pulang, jadi kayaknya asli. Jadi sebenarnya itu waktu itu inget banget lagi ikut istilahnya seminar gitu, kajian apalah ya Kang ya, diingatkan bahwa kayak akhir zaman udah deket nih, atau kayak bisa aja kita mati besok atau detik lah, ngerasa di sana bakal apa atau kegiatan apa yang ngerasa jadi semangat aku dan anak-anak lainnya, dibentuklah komunitas ini sampai sekarang gitu. Alright, awalnya tuh memang bener-bener ini ya, dari mungkin kalau saya pribadi sih ketika datang ke sebuah komunitas nih, kadang tuh karena ada pelarian nih dari ya skripsi let's say gitu ya, tapi malah jadi hal yang bermanfaat nih, bagus gitu. Dan juga of course karena mungkin itu sih memang bekal untuk kita nanti ya Teh ya. Itu good point banget deh. Akhirnya terbentuklah bareng sama berapa temen nih Teh bentuk ini pada awalnya? Awalnya itu aku ngajak 2 teman, jadi foundernya kebetulan saya pribadi, terus ada 2 teman saya, teman SMP sama teman SMA yang kebetulan percaya lah Kang ya. Istilahnya kalau kita ngajak teman, kadang ada yang kayak masa sih emang benar ini komunitas bisa berdiri. Bener. Aku nyari istilahnya belusukan dulu lah ya, nyari yang benar-benar gitu. Ketemulah tuh sama teman SMA, sama teman SMP, dan dari sana kayak MLM gitu loh. Aku nyebutnya MLM ya. Multi level marketing ya, MLM. Gitu. Dan akhirnya waktu itu relawan dari asalnya 30, sekarang sekitar 150 sampai 200. Nah itu, ini di acara yang sekarang saya lihat flyernya proposalnya tuh banyak banget. Bener, sampai pengurusannya tuh banyak banget. Tapi Teh, kalau di program ini tuh kan tadi ada beberapa program ya. Tuh fungsi dari satu-satunya program itu tuh apa sih? Iya, ininya ya kali bentuk kegiatannya tuh apa aja gitu. Kegiatannya gitu. Nah, kalau yang pertama kan ada Semesta Bersamamu ya, berbagi sandang pangan itu pemenuhan kebutuhan atau yatim, baik itu yang ada di pinggir jalan istilahnya, atau yatim duafa yang udah terdata oleh kita gitu. Kalau yang kedua itu ada Semesta Berilmu. Kalau berilmu itu kita ngasih edukasi atau sedekah ilmu sama anak-anak yang buta huruf atau masyarakat yang masih memang soal pendidikan ya. Kalau peduli itu bantuan untuk bencana alam ataupun mungkin orang-orang yang sakit. Dan kita punya program-program yang besar Teh Dian, yaitu ada himpunan masal sekarang lagi di Garut atau terlaksana. Ada Sedekah Akbar 2020. Sedekah Akbar Jilid 3. Ini adalah nampaknya ini seperti rangkaian kegiatan ya Teh ya, karena ada 1, 2, 3, 4 sampai 5, bener ya? Iya benar. Iya, oke, kita bakal ngobrol lagi Teh, stay streaming Sobat Pi, karena Wisnu, Diang dan juga Terina nih bakal ngobrolin soal Sedekah Akbar Jilid 3. Ini tuh kayak gimana, dan kamu nih Sobat Pi masih bisa terlibat gak sih untuk masuk ke acara ini? Stay streaming on pradio.net Juara, Wisnu dan juga Diang bareng sama Terina bakal kembali. Ditemenin sama Diang dan juga Kak Wisnu. Benar. Dan tentunya masih ditemenin sama Teh Rina. Yaps, benar Sobat Pi. Dari Semesta Berbagi nih. Betul. Ada Teh Rina dari Semesta Berbagi, dari Yayasan Sedekah.
Iya benar. Semesta Berbagi. Ya. Komunitas atau yayasan Semesta Berbagi di mana punya visi nih buat turut membantu ya dalam bidang kemanusiaan gitu. Masih bareng sama kita ya Terina. Halo. Halo Teh. Iya, halo Kang dan Teh Kang. Masih ya. Nah tadi sempat ngobrolin nih soal kan tadi banyak program gitu dan akhirnya ada sebuah bisa dibilang acara puncak kali ya Teh ya. Namanya adalah Sedekah Akbar Jilid 3. Teh sebenarnya kenapa sok kamu sok aku memberikan waktu buat kamu. Iya, kalau itu mau nanya. Oke. Sebenarnya Sedekah Akbar Jilid 3 nih kegiatannya ngapain aja dan memang rutin kah atau gimana nih Teh? Boleh diceritakan Teh? Oke, boleh. Jadi hari ini akbar yang merupakan cara kita. Jadi ini adalah akbar ketiga dan merupakan penyatuan dari 3 program tadi yang bersamamu, berilmu, dan peduli. Jadi dalam waktu ada 3 program itu. Oke, jadi dalam acara itu nantinya akan ada semua 3 program itu kolaps ya, bakal ngajar juga iya, bagi-bagi juga iya, dan juga ngasih bantuan tadi yang terakhir adalah Semesta Peduli ya, itu juga iya. Ya. Okay. Cuma bedanya kalau misalnya tahun lalu Teh itu kita dalam satu waktu karena nggak lagi tidak pandemi gitu ya. Gitu ya benar-benar. Tapi kalau gimana Teh? Tapi kalau kegiatan waktunya itu dilaksanain kapan Teh kalau buat ini akbar ini? Ya akbar ini kalau tahun lalu karena tidak sedang COVID, jadi kita dalam satu waktu. Hanya saja karena sekarang lagi COVID, jadi kita bikin plan B lah ya istilahnya. Oke, benar-benar. Dibuat dalam beberapa rangkaian kegiatan, yaitu jadi ada banyak Kang. Kalau di rumah hanya satu waktu aja, cuma nanti masanya banyak dan ringan gitu ya. Jadi yang sekarang yang udah terlaksana di 1 November itu ada wakaf Quran. Selanjutnya berlanjut di bulan Desember itu, di November itu ada wakaf Quran. Ya, jadi di 1 November alhamdulillah udah terlaksana tebar wakaf ratusan Al-Quran dan perlengkapan alat sholat. Terus kita punya yang kedua ada bantuan uang kaget sebesar 500.000 untuk pedagang kecil yang sebelumnya sudah disurvei atau dipantau lah ya istilahnya, dan itu baru satu target di bulan November dan akan dilanjutkan di Desember itu target selanjutnya. Adapun di Desember itu Kang ada tebar 500 sembako untuk para pejuang keluarga dan yang dekat-dekat ini ada di 6 Desember itu parade menggapai mimpi untuk puluhan anak yatim dan piatu. Oke, dan itu juga ada ini ya Teh, kalau nggak salah ada pemberian bantuan alat bantu dengar ya untuk teman-teman difabel ya? Iya. Wah, karena kan temanya menggapai mimpi gitu ya, jadi pengen mewujudkan mimpi mereka bisa mendengar. Kita nemunya satu target sih, karena ternyata alat bantu dengar itu lumayan sekali ya, Masya Allah gitu ya. Bener, tapi at least ini udah bisa menggerakkan kan Teh ya, maksudnya Teteh dan teman-teman di Semesta Berbagi ini siapa tahu nih menjadi ladang efek domino buat teman-teman di luar sana gitu, ke-trigger dan akhirnya bikin sebuah kegiatan seperti ini juga gitu. Iya. Dan ternyata kan meskipun lagi COVID, responnya luar biasa sih, salut gitu, masih kan sedekah, kita kira kayak ekonomi kan terdampak banget ya kan istilahnya, benar. Tapi masih ada yang sedekah tuh luar biasa. Iya masih banyak banget Kang malah. Mantap. Tapi kita masih menunggu tangan-tangan baik yang lain deh. Oke, siap. Boleh deh nanti diinfoin sekalian di akhir Teh. Saya ini agak penasaran Teh dengan uang kaget. Ini tuh sebenarnya teknisnya gimana Teh? Uang kaget itu apa ketika dikasih ke pedagang kecil mereka terkaget-kaget gitu? Atau gimana Teh? Uang kaget ini memang rencananya kita pengen bentuknya kejutan lah ya istilahnya. Cuma di samping kita nggak mau karena niatnya kejutan malah jadi tidak amanah gitu loh tersampaikan pada orang. Nah, oleh karena itu para relawan Semesta yang banyak itu biasanya nyari target-targetnya, kita data, nanti kita kunjungin, tapi memang kita enggak kayak ibu bakal dikasih uang kaget atau gimana, jadi benar-benar rahasia istilahnya. Memberikan donasi gitu istilahnya. Nanti di pertemuan minggu kedua kita ngambil video juga buat bukti ke donatur, tapi itu memang dari jarak yang jauh lah, yang emang sampai tidak terlihat oleh kayak ala di TV gitu kan. Iya kayak model di TV berarti ya Teh ya. Karena memang betul. memang itu harus juga untuk keperluan dokumentasi gitu ya.
Iya betul. Supaya ke trigger juga tadi kata. Benar-benar saya setuju banget nih, keren. Yang mau ikutan nggak? Iya teh ini teh kalau teh ini teh gimana? Teh Rina ini teh kalau ada yang mau ikut berkontribusi gitu jadi relawan caranya gimana teh? Atau bisa ikut berkontribusi jadi apa aja teh? Jadi founder misalnya atau CEO gitu? Teh? Oh ya CEO. Aduh. Jadi Teh Diang kalau mau ikut jadi di Semesta Berbagi itu ada yang namanya agen kebaikan. Agen kebaikan Semesta Berbagi itu ada 2. Oke. Yang pertama ada relawan semesta. Kalau relawan semesta itu tuh umum buat usia berapa aja dan bisa masuk istilahnya tanpa ikatan. Jadi tanpa ikatan loh, Kang. Waduh. Tanpa ikatan ya. Biasanya pakai cincin nih teh kalau ngomongin ikatan. Jadi istilahnya dia bisa jadi relawan Semesta Berbagi dalam kegiatan apapun tapi tidak terikat. Sedangkan ada yang namanya sahabat semesta. Kalau sahabat semesta ini bagian dari relawan pula, tapi dia terikat dalam 1 tahun dan masuk ke dalam 5 divisi yang mereka pilih, baik itu bisa medis, media, kreatif ataupun satu lagi pendidikan. Kayaknya lebih enak yang pakai ikatan ya, jadi biar jelas gitu ya teh ya. Biar jelas ya, nggak enak ya kalau jadi yang umum nggak ada ikatan gitu. Abstrak gitu ya. Tapi apapun itu sebenarnya dua-duanya juga pasti akan menjadi agen kebaikan ya teh ya. Iya betul. Alright, wah keren banget nih. Teh boleh dong kasih tahu nih buat Sobat Pi yang mau ikut berkontribusi dalam hal misalnya donasi ataupun menjadi relawan. Boleh dikasih tahu harus pergi kemana atau mau saya share nomornya Teh Rina langsung, nggak usah lah ya. Gitu. Jangan ya. Jangan lah ya, gitu bahaya. Jadi bisa menghubungi kemana nih Teh? Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut berkontribusi, baik itu jadi relawan atau mungkin bersedekah atau berdonasi, bisa yang pertama follow IG Semesta Berbagi _ Oke. Ya, nanti di sana kalian bisa ikut berdonasi, baik itu transfer atau donasi secara langsung nanti ke basecamp kami, atau nanti ada jemput donasi Kang biasanya, jemput sedekah, jadi menghubungi nomor admin kami gitu. Nanti kita jemput sedekahnya di area mana biasanya. Oke, ini biasanya. Begitupun kalau misalnya jadi relawan bisa isi form, nanti datang ke BC atau basecamp kami di daerah Kabupaten Bandung Kopo, Lanut Sulaiman. Formulirnya nanti resmi langsung kami masukkan ke grup WhatsApp Semesta Berbagi. Oke, siap. Ini mantep banget nih. Jadi Sobat Pi, jangan lupa pokoknya yang mau ikutan menjadi relawan ataupun donatur bisa di follow aja dulu di Instagramnya @semestaberbagi_ ya teh ya. Gak usah khawatir, karena nanti bisa dijemput Sobat Pi, asal jangan dibawa pulang. Ya, oke, thank you banget nih Tarina udah berbagi ya bareng sama Pi Radio, dan juga salam buat teman-teman dan juga agen kebaikan dari Semesta Berbagi. Sukses terus acaranya, semoga kita bisa terus ngobrol bareng sama Tarina setelah pandemi COVID-19 ya. Syukur-syukur bisa datang juga Tarina ke radio kami. Oke, thank you Terina ya. Sehat-sehat selalu. Nanti main-main ya, ditunggu. Siap. Bye-bye. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Tuh yang bisa banget yang sebenarnya yang. Oh ya udah, bisa sekarang banget dia menjalin mau ke Kopo aja deh. Ke Kopo ke Kopo langsung cari ya. ikatan ya.